Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil analisis data titrasi, asam, dan basa yang telah kami lakukan untuk memenuhi tugas literasi digital dari Bapak kami. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami dari kelompok 4 yang terdiri dari anggota Pradipta Rainandra Pranata dengan NIM 042, saya sendiri Milwatu Soleha dengan NIM 044, ketiga ada Monica Ruiza Viani dengan NIM 047 dan Cantika Zatil Isma dengan NIM 056. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian titrasi asam basa. Titrasi asam basa adalah metode analisis kimia yang digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu larutan asam atau basa dengan menggunakan larutan penitrasi yang diketahui konsentrasinya. Metode ini didasarkan pada reaksi kimia antara asam dan basa yang menghasilkan perubahan pH dalam larutan. Selanjutnya ada 4 jenis kurva titrasi. Jenis pertama adalah titrasi asam kuat dengan basa kuat dengan titik ekuivalen di pH 7 atau larutan netral. Kedua ada titrasi asam lemah dengan basa kuat dengan titik ekuivalen di pH lebih dari 7 karena garam bersifat basa. Ketiga ada titrasi basa lemah dan asam kuat. Titrasi ini memiliki titik ekuivalen di pH kurang dari 7 karena garam bersifat asam. Keempat, titrasi basa lemah dengan asam lemah. pH di titik ekuivalen tergantung pada Kb dan Ka dari basa dan asam. Oke, saya akan menjelaskan kurva titrasi asam kuat oleh basa kuat. Saya menggunakan asam kuat HBr dan basa kuatnya KOH. Di sini terlihat titik ekuivalen ditemukan pada volume KOH sekitar 40 mili dengan pH yaitu 7, sesuai dengan teori. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bahwa kurva titrasi basa kuat dengan asam kuat. Terima kasih. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang kurva titrasi dari basa kuat oleh asam lemah. Jadi, kurva yang dihasilkan itu menunjukkan perubahan pH selama titrasi asam lemah atau HS dengan basa kuat yaitu CSOH yang awalnya pH rendah karena dominasi ion H+. Seiring penambahan basa, pH meningkat perlahan hingga mencapai titik ekuivalen, di mana terjadi lonjakan tajam akibat netralisasi asam oleh basa setelah titik ekuivalen. pH terus naik tetapi lebih lambat karena larutan menjadi semakin basah. Polanya sesuai dengan teori titrasi asam lemah basa kuat yang juga didukung oleh penelitian dalam jurnal kimia analitik. Kurva ini itu menunjukkan dengan jelas adanya daerah buffer sebelum titik ekuivalen dan perubahan drastis pH saat netralisasi hampir sempurna. Untuk selanjutnya adalah kurva titrasi basa lemah oleh asam kuat. Untuk asam kuatnya, di sini saya menggunakan HCl dengan volumenya dimulai dari 3 sampai 62 mili. Lalu untuk basa lemahnya, di sini saya menggunakan NH3. Untuk volumenya dibuat konstan yaitu 35 mili. Sesuai dengan kurvanya, titik ekivalen terjadi pada saat volume HCl sekitar 36 mili dan dengan pH sekitar 7. Lalu untuk kurva yang selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya yaitu kurva titrasi basa kuat oleh asam kuat. Di sini basa kuatnya menggunakan BaOH 2 kali, lalu asam kuatnya menggunakan H2SO4 dengan molaritas yang sama yaitu 0,1 molar dengan volume BaOH 2 kali yaitu dibuat konstan yakni 25 ml dan volume untuk asam kuat atau H2SO4 yaitu dibuat variabel bebas mulai dari 0 hingga 48 ml. Nah, di sini pada kurva
titrasi basa kuat oleh asam kuat sebagai sumbu X yaitu volume dari H2SO4 atau asam kuat, sedangkan untuk sumbu Y yaitu pH dari H2SO4. Nah, di sini dapat dilihat bahwa volume H2SO4 terjadi pada titik ekivalen 26 ml dengan pH 7.